Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tolong dipegangkan. Apa nih? Ya, ditaruh bawah. Ya. Ditaruh bawah aja, ya. Cukup. Enggak usah pakai itu, ya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih mendapatkan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di atas hidayah, di atas sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampai di halaman yang ke-330 sama sekalian. Masih belum selesai, yaitu di bawah pertanyaan yang ke-207. Ya, pertanyaan yang ke-207 tentang apa yang wajib ya dipegang teguh terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait beliau. Ya, kita lihat di halaman yang ke-330. Ya, kata beliau, wa nashhadu bi annahum afdal al-qurun min hadhil ummah. Ya. Jadi kita mempersaksikan bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik generasi dari umat ini, dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari umat-umat beliau, dari generasi ke generasi ya, sampai zaman kita, sampai nanti di hari kiamat. Yang paling mulia, yang paling afdal adalah generasinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kita lihat di bagian footnote-nya, kata beliau, ya, kata yang memberikan syarah ya, dalilu annahum afdal al-qurun ma thabata fi sahihil Bukhari. Ya, jadi dalil bahwasanya para sahabat itu sebaik-baik generasi, ya, yaitu apa yang telah thabit dalam hadis ya Sahih Bukhari dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Ya, tentu generasiku di sini yang dimaksud adalah para sahabat beliau. Thumma alladhina yalunahum. Ya, kemudian generasi yang setelah mereka, ya, generasi yang setelah sahabat, itu para tabi'in, mereka yang pernah melihat sahabat namun tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka di atas iman, disebut tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, ya, kemudian generasi setelahnya, yaitu setelah generasi tabi'in yang biasa disebut dengan tabi' at-tabi'in, tabi'u at-tabi'in. Ya, ini generasi yang ketiga setelah generasi sahabat dan tabi'in. Ya, hadis ini secara sharih ya, secara jelas ya, secara gamblang menjelaskan bahwasanya keadaan
para sahabat disebutkan oleh beliau khairu ummati, sebaik-baik umatku. Ya, dijelaskan ya, rujukan lanjutannya ya bisa dilihat dalam Sahihul Bukhari ya, kitab Badaul Khalq ya, bab fadail ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dalam Sahih Bukhari ada bab khusus ya yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ya, bisa dilihat dalam kitab Musnad beliau, juga Ibnu Majah ya, di dalam bab karahiyah asy-syahadah liman lam yastashhid. Baik. Lanjutannya allati hiya afdalul umam ya. Yang mana umat Islam ini adalah sebaik-baik umat. Ya, jadi para sahabat yang paling afdal dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umat Islam ini sebaik-baik umat dari seluruh umat-umat para nabi dan rasul. Yang kita lihat dalilnya di footnote. Dalil kauni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummah. Ya, dalil bahwasanya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya secara keseluruhan itu adalah sebaik-baik umat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ya 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat. Ya, kalian adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan atau keluarkan untuk umat manusia ini ya, di mana mereka sifatnya memerintahkan yang ma'ruf, kemudian meninggalkan yang mungkar, wa tu'minuna billah. Kemudian kata beliau, wa anna man anfaqa mithla uhudin dhahaban mimman ba'dahum lam yablugh mudda ahadihim wala nasifah. Ya, masih tentang keutamaan sahabat ya. Dan bahwasanya siapa orang yang berinfak sebesar gunung Uhud emas ya, dari orang-orang yang datang setelah para sahabat, maka nilainya atau pahalanya tidak bisa menyamai ya, infaknya para sahabat meskipun hanya mudda ahadihim wala nasifah. Ya, meskipun hanya infak dari mereka satu mud ya, satu mud ataupun setengahnya ya. Ini perbandingannya ya. Jadi umpamanya ada orang ya di masa sekarang jemaah sekalian itu yang berinfak ya saking banyaknya hartanya, berinfak satu gunung emas, gunung Uhud ya, itu tidak sebanding dengan infaknya sahabat walaupun itu hanya satu mud saja ya. Tidak sebanding dengan infak yang sebesar satu gunung tadi. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang menjelaskannya. Kita lihat di footnote-nya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum ya anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ya, tersebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Ini diantara prinsip ya ahli sunnah wal jamaah ya, selamatnya lisan mereka dari celaan kepada para sahabat. Ya, kita tidak mencela sahabat, bahkan kita memuliakan seluruh para sahabat tanpa terkecuali. Karena Nabi SAW sendiri memberikan arahan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud ya, emas jemaah sekalian, ini saya tidak tahu ya berapa berat sebuah gunung jemaah sekalian. Saya tidak tahu beratnya berapa, tentu begitu luar biasa ya, berat satu gunung itu digramkan dengan emas ya, kita tidak tahu ya, mungkin sekian ya ratus atau mungkin ribu ton ya, kita tidak tahu berapa besarnya, tapi kita tahu wujudnya ya, wujud gunung Uhud yang ada di Madinah Al-Munawwarah.
Ya, seandainya ada orang yang menginfakkan seperti itu, ya, dan tentu tidak ada jemaah sekalian, itu tidak ada atau tidak menyamai ya infaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya 1 mud ataupun setengahnya. Ini juga dalil ya yang sharih bagaimana keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa kok berbeda jemaah sekalian? Kenapa kok berbeda? Ya ini adalah fadilah, ya, fadilah yang Allah berikan kepada para sahabat yang mana mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suka maupun duka. Berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya seluruh ya diri mereka, harta mereka, kehidupan mereka perjuangkan untuk agama Islam demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya ujian-ujian yang luar biasa tersebut di samping pilihan Allah kepada mereka jemaah sekalian, ini menjadikan keutamaan para sahabat atas seluruh generasi setelah mereka yang tidak mungkin tertandingi. Tidak mungkin kita bisa menyamai para sahabat. Ya, sampai setiap ada sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Dalam ayat disebutkan bahwasanya mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada para sahabat. Nah, persaksian tersebut tidak didapatkan pada umat setelah para sahabat. Lanjutannya, ma'al i'tiqad annahum lam yakunu ma'sumin, ya ditambah keyakinan kita bahwasanya para sahabat itu tidaklah maksum, ya tidak maksum, ya tetapi terkadang atau bisa jadi terjatuh pada mereka al-khata', yaitu kekhilafan. Walakinnahum mujtahidun, ya tapi mereka itu berijtihad. Lil musibi minhum ajron, ya bagi orang yang benar dalam ijtihad para sahabat itu mendapatkan ajron, ya 2 pahala. Waliman akhta'a wahid, bagi yang tidak tepat ijtihadnya jamaah sekalian, dia mendapatkan 1 pahala atas ijtihadnya. Wa khata'uhu maghfur, ya dan kesalahannya, kekhilafan tersebut telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seandainya ada kekhilafan ya, dari para sahabat, maka ini tidak membuat ya, generasi setelahnya mencela hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah telah mengampuni kesalahan dari para sahabat. Yang benar dari mereka diberikan 2 pahala atas ijtihadnya, yang tidak tepat diberikan 1 pahala, dan kekhilafannya telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, walahum minal fadail wassolihat wassawabiq, ya dan juga para sahabat itu bagi mereka fadail, ya keutamaan wassolihat dan juga amal-amal soleh, wassawabiq, ya dan juga amal-amal yang mendahului, ya ma yudhibu sayyi ma waqa'a minhum in waqa, yang itu semua ya, menutupi, ya mengalahkan ya segala sesuatu yang bisa jadi mereka terjatuh pada kekhilafan padanya. Ya, jadi fadail tadi, solihat yang mereka lakukan, sawabik yang mereka lakukan, amal-amal soleh tersebut itu semua menghilangkan atau mengalahkan seandainya terjatuh dari diri mereka kekhilafan. Wa hal yughayyir yasirun najasah al-bahr idza waqa'at fi. Ya, di sini diberikan perumpamaan, apakah bisa najis yang sedikit jamaah sekalian bisa merubah lautan? Bisa atau tidak? Lautan yang begitu luas, ya seumpama terkena najis, apakah bisa merubah lautan tadi menjadi najis? Tidak bisa. Nah, demikian pula para sahabat, seandainya ada kekhilafan mereka yang sedikit, tidak bisa mengalahkan fadailnya mereka, amal-amal soleh dan segala pujian yang Allah berikan kepada para sahabat. Nah, radhiyallahu anhum wa ardahum, ya semoga Allah meridhai mereka, ya wa ardahum. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah jamaah sekalian, yang dasarnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sikap ya terhadap para sahabat. Yang kedua, wa kadzalik al-qaul fi zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian pula hal yang berkaitan dengan zaujatin Nabi, ya para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in, ummahatul mukminin, ya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummu Habibah radhiyallahu anha,
ya, kemudian Hafsah radhiyallahu anha, ya, Sofiyah radhiyallahu anha, dan lain-lainnya dari para istri beliau. Maka demikian pula sikap kita terhadap para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in. Ya, kita memuliakan, ya, sama sekali kita tidak mencela istri Nabi SAW. Karena ada golongan yang mencela, ya. Jadi ada golongan yang menyimpang jemaah sekalian, itu mereka mencela sahabat, mencela sebagian istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in. Ahli sunnah tidak demikian. Ahli sunnah memuliakan seluruh para sahabat, memuliakan seluruh istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in tanpa terkecuali. Termasuk juga ahlu baitih, ya, ahli bait beliau. Ya, kita juga memuliakan seluruh ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina adhaballahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tathira. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan mereka dari segala kotoran, dari segala kesalahan, sudah dibersihkan sebersih-bersihnya. Nah, wa nabra min kulli man waqa'a fi sadrihi aw lisanih su' ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti. Dan kita berlepas diri, ahli sunnah wal jamaah, ya, berlepas diri jemaah sekalian dari siapa saja yang ada dalam jiwanya, dalam lisannya keburukan terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum maupun para ahlul bait beliau. Ya. Kita lihat di sini di dalam footnote ya jemaah sekalian, di footnote yang ke-495, ya, dijelaskan mereka adalah ar-Rafidah, ya, kaum Rafidah, kaum Syiah, yang mereka itu mencela sair ashabin Nabi radhiyallahu anhu, ya, mencela seluruh para sahabat Nabi. Ya. Ini kalau boleh kita lebih tepatkan itu mencela hampir seluruh para sahabat Nabi. Ya, mencela hampir seluruh para sahabat Nabi. Ya, ada beberapa sahabat yang tidak mereka cela jamaah sekalian, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Al-Miqdad Ibnul Aswad, yang ketiga Abu Dzar Al-Ghifari, yang keempat Salman Al-Farisi, yang kelima Ammar bin Yasir. Ya, beberapa sahabat yang tidak dicela oleh kaum Rafidah, di antaranya saya ulangi Ali bin Abi Thalib, ya, Al-Miqdad Ibnul Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Salman Al-Farisi, dan Ammar bin Yasir. 5 sahabat, ya, yang tidak dicela oleh mereka. Tapi yang lainnya tidak lepas dari celaan. Yang paling dicela sama sekalian terutamanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, sahabat Umar radhiyallahu an. Dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicela Aisyah radhiyallahu an, ya, sehingga tidaklah mereka mengucapkan, menyebut nama Sayyidah Aisyah kecuali mereka menyebutkan kata-kata yang atau doa yang sangat tidak baik, ya, sangat buruk, ya. Tidak segan-segan mereka mengucapkan kata-kata laknat, ya, terhadap istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in, terutama Sayyidah Aisyah. Ya, ini dari lisan-lisan mereka sendiri, dari lisan-lisan mereka sendiri, ya. Jadi Syiah ini ada babnya tersendiri, ya. Syiah itu banyak sekali sektenya. Yang paling ekstrim itu adalah Syiah Itsna Asyariyah, ya, Syiah 12 imam. Dan ini yang banyak menyebar di penjuru negeri sama sekalian, termasuk di Indonesia, itu Syiah Itsna Asyariyah. Nah, Syiah yang paling ringan Syiah Zaidiyah. Nah, ini adanya di Yaman. Ya, adanya di Yaman. Syiah Zaidiyah itu melebihkan Ali bin Abi Thalib, melebihi Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Ya, mereka tidak mengkafirkan sahabat, hanya melebihkan keutamaan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Tapi yang masuk di Indonesia dan juga ini yang paling ekstrim, ini adalah Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 imam. Yang mereka mencela, mengkafirkan, ya, bahkan seluruh sahabat Nabi kecuali beberapa sahabat tadi, mengkafirkan mereka. Karena itu kata salah seorang imam di masa dahulu sama sekalian, kalau dikatakan kepada kaum Yahudi, ya, siapa umat terbaik dari umatnya Nabi Musa, pasti mereka bilang sahabat-sahabatnya.
Kalau dikatakan kepada kaum Nasoro, siapa umat terbaik dari kaumnya Nabi Isa? Pasti mereka bilang sahabat-sahabatnya Nabi Isa, Hawariyun. Tapi kalau dikatakan kepada orang-orang Syiah tersebut, siapa umat terburuk dari umat Nabi Muhammad SAW? Pasti mereka bilang sahabat-sahabat beliau. Ya, ini berbanding terbalik ya dengan orang-orang Yahudi maupun Nasoro. Nah, termasuk yang dicela orang-orang Syiah sama sekalian Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kenapa? Karena Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi alasannya simpel ya, karena Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis maka dijatuhkan. Ya, kalau sudah jatuh Abu Hurairah maka jatuh seluruh hadis ya, karena 5.000 hadis lebih disampaikan, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Mengapa mereka saking bencinya kepada Abu Bakar dan Umar? Karena kekhilafahannya sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, ini di antara akidah Syiah, dan panjang lebar ya kalau tentang hal ini, bisa jamaah rujuk di antara yang paling luas tentang hal ini yaitu kitab-kitab karya Dr. Ihsan Ilahi Dhohir. Dr. Ihsan Ilahi Dhohir, orang Pakistan ya, pernah belajar di Madinah ya, kemudian wafatnya di Irak ya karena dibom ya beliau, karena bencinya orang-orang Syiah pada beliau, wafatnya dibom ya. Kemudian beliau tidak ingin dimakamkan di Irak, ingin dimakamkan di Madinah. Ya, dibawa jenazahnya ke Madinah. Ya, sangat masyhur sekali ya Ihsan Ilahi. Itu yang kontemporer ya. Tapi kalau yang klasik ya diantaranya kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, ya Minhajus Sunnah. Ya, berjilid-jilid membantah tentang Syiah. Kalau yang kekinian yaitu diantaranya karya Dr. Ihsan Ilahi Dhohir. Nah. Ya, jadi ini Rafidhah jamaah sekalian. Di footnote-nya ya masih wasyi'ah alladzina sabbu sa'ira ashabin nabi, yang mereka mencela hampir seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum illa ahlal bait, ya kecuali ahli bait beliau. Nah, kemudian ada sekte menyimpang yang berseberangan dengan Syiah tadi, tapi nyimpang juga, yaitu mereka disebut Khawarij an-Nasibah. Khawarij an-Nasibah alladzina nasabu as-sahabah al-ada, ya, yang mana mereka itu menegakkan permusuhan terhadap para sahabat ya, di antaranya kepada sahabat Ali radhiyallahu an. Jadi yang Syiah tadi meninggi-ninggikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya, dan Nasibah ini sebaliknya memusuhi sahabat Ali radhiyallahu an radhiyallahu an. Nah, ahlu sunnah di tengah, ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti Syiah yang mencela, tidak pula seperti Khawarij an-Nasibah, tapi ahli sunnah memuliakan seluruh para sahabat, seluruh para istri Nabi, seluruh ahlul bait ya radhiyallahu anhum ajma'in. Insyaallah demikian. Ini bisa dilihat ya lebih lanjut dalam Al-Milal wan Nihal karya Al-Imam Asy-Syahrastani. Al-Imam Asy-Syahrastani. Ya. Nah, ini masalah Syiah juga sama sekalian, ini paling berat ya, termasuk bid'ah yang paling berat untuk menyelamatkannya. Ya, jadi kalau orang itu terpengaruh bid'ah selain Syiah itu mungkin masih lebih mudah untuk nariknya, tapi kalau sudah Syiah itu susah luar biasa. Susah setengah mati untuk menyelamatkannya, kecuali kalau Allah berikan hidayah. Karena dari asasnya sudah dilunturkan. Kalau sekte-sekte lain yang menyimpang itu masih Quran Sunnah. Ya, kalau Syiah yang ekstrim itu Qurannya sudah mereka anggap kurang. Ya, mereka menganggap Qurannya mereka itu berapa? 17.000 ayat. Ya, jadi asasnya sudah berbeda dengan kita. Hadisnya mereka runtuhkan, Abu Hurairah diruntuhkan. Jadi mereka enggak merujuk kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau lainnya. Ya, mereka punya kitab-kitab sendiri, sehingga susah sekali menyelamatkannya. Dan kakak saya sendiri dulu pernah ya terpengaruh akidah Syiah. Ya, alhamdulillah sudah kembali di atas manhaj salaf, alhamdulillah. Itu terpengaruhnya dari tetangga ya, kakak saya nomor 1 yang sekarang ada di Bali ya sama sekalian. Nah, itu terpengaruh dari tetangga, dulu masih SMA, kemudian ya sering ngobrol sama tetangga tersebut, akrab dekat. Tetangga saya itu dulu Syiah ya, sampai sekarang masih Syiah. Nah, itu tapi tinggal di luar Jawa. Nah, itu dari obrolan terpengaruh. Maka Pak teman di sini hati-hati. Sampai menjadi Syiah beneran sampai sekarang. Sampai dulu mau masang fotonya Khomeini di rumah. Ya, alhamdulillah enggak jadi.
Ya, tadi luar biasa ininya, penyimpangannya itu jauh sekali. Dan ketika memberikan nasihat atau dinasihati juga setengah mati. Ya, waktu itu yang memberikan nasihat diantaranya Ustadz Ibrahim Said, yang mungkin masih ingat, Ustadz Faiz Naji Al Said, itu diantaranya. Wah, tapi setengah mati sama sekalian. Mengajak kepada kebenaran susah sekali. Ya, dibanding sekte-sekte yang lain. Nah, alhamdulillah Allah berikan hidayah dan sekarang alhamdulillah Allah berikan petunjuk di atas salaf. Ya, intinya jangan sampai seseorang itu terpengaruh ya kepada sekte apapun, apalagi Syiah. Nah, baik. Lanjutannya jamaah sekalian. Ya, sampai mana tadi? Ya, sampai footnote yang itu ya. Nah, kemudian dijelaskan juga ya. Au ala ahadin minhum, atau salah satu dari mereka, yang sama sekali kita tidak demikian ya. Jadi kita berlepas diri dari siapapun yang hatinya atau lisannya berbuat keburukan kepada salah satu atau seluruh sahabat atau seluruh istri Nabi atau salah satu dari mereka. Kita berlepas diri. Kita bersikap barok ya terhadap hal tersebut. Wa nashhadu wa nushhidullah ta'ala ala hubbihim wa muwalatihim wa dzabbi anhum mastata'na. Ya. Dan kita mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan ya mereka. Ya, kecintaan kita kepada mereka, sikap loyal kita kepada mereka, dan juga pembelaan kita kepada mereka semampu kita. Ya, itulah para ulama terus menulis ya jamaah sekalian, pembelaan, kemudian juga penjelasannya tentang kemuliaan sahabat. Ini semua dalam rangka menerangkan kepada umat tentang kedudukan para sahabat dan juga kedudukan para ummahatul mukminin dan ahli bait beliau. Hifdzan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini untuk memelihara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Allah fi ashabi, ya, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah berkenaan dengan para sahabatku. Nah, insyaallah demikian ya. Kita lanjutkan di halaman ke-332. Ya, Arabiknya di halaman 225 ya. Ya, kemudian beliau pun juga bersabda, inni tarikun fikum thaqalaini. Ya, sesungguhnya aku meninggalkan bagi kalian dua hal yang berat. Dua perkara yang berat. Yang pertama apa? Kitabullah, Al-Qur'an Al-Karim. Awwaluhuma kitabullah. Ya, Al-Qur'an ini berat. Berat maksudnya amanah yang besar. Ya, amanah yang besar yang jangan sampai kita menyia-nyiakan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an sudah diturunkan, Al-Qur'an sudah lengkap sama sekalian, tinggal kita al-iqbal al-Qur'an. Iqbal itu maksudnya kita menghadap kepada Al-Qur'an. Kita menghabiskan ya waktu-waktu kita dengan Al-Qur'an. Kita mengimani, berusaha membaca, mentadabburinya. Fakhudhu bi kitabillah, ambillah dari kitabullah, ambillah dari Al-Qur'an. Ya. Wa tamassaku bihi, dan berpegang teguhlah dengannya. Inilah arti letter lucknya ya. Fakhudhu bi kitabillah, ambillah dari kitabullah, ya maksudnya ya imanilah, bacalah, tadabburilah, amalkanlah. Wastamsaku bih, kemudian wastamsiku bih, ya berpegang teguhlah kalian dengannya. Kemudian beliau bersabda, wa ahlu baiti, dan juga ahlul baitku, ya adzkurukumullah atau udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian terhadap ahli baitku. Ya, maksudnya jangan sampai kalian mencela para ahli baitku. Ya, ini hadisnya sama sekalian disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Nah, insyaallah demikian ya lanjutan dari pertanyaan yang ke-207. Kesimpulannya, ahlu sunnah memuliakan seluruh para sahabat dan seluruh para ummahatul mukminin dan para ahlul bait. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-208. Nah, sekarang membicarakan tentang keutamaan sahabat itu sendiri, kemuliaannya. Man afdalus sahabati ijmalan, siapakah dari kalangan sahabat itu yang paling afdal secara global? Sekarang kita sudah yakin sahabat semuanya mulia. Nah, kemuliaan mereka itu sama atau berbeda? Seperti para nabi dan rasul semuanya mulia. Sama kemuliaannya atau berbeda?
berbeda. Ulul azmi lebih afdal dari yang selain ulul azmi, tapi semua mulia. Sekarang sahabat, semuanya sama derajatnya atau berbeda? Dijelaskan oleh beliau ada yang sebagiannya lebih mulia daripada sebagian yang lain dan semuanya mulia. Siapa yang paling mulia? Ini jawabannya, afdaluhum as-sabiqunal awwalun. Yang paling afdal dari kalangan sahabat itu adalah yang sabik. Sabik itu maksudnya paling awal, yang lebih awal. Sabik al-awwalun, yang awal masuk Islamnya, yang awal-awal berimannya. Jadi kalau ada sahabat yang satu lebih awal berimannya, yang satu lagi masuk Islamnya belakangan, jamaah sekalian, di sini kita bisa bedakan yang lebih awal itu insya Allah lebih afdol, karena dia mengalami berbagai ujian lebih banyak daripada yang kedua. Misalnya ada sahabat masuk Islam di Fathu Makkah 8 Hijriah, sama sahabat awal-awal seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Bakar, kemudian juga Utsman bin Affan. Tentu lebih afdal yang awal, karena mereka mengalami ujian-ujian yang berat yang mungkin tidak dialami oleh mereka yang masuk Islam di Fathu Makkah. Kan Fathu Makkah itu sudah sudah ya luar biasa ya, ketika itu berbondong-bondong ya orang-orang Mekah masuk Islam. Ya keadaannya sudah sangat-sangat mudah. Nah, tentu Allah membedakan mana yang ujiannya banyak, mana yang ujiannya tidak banyak. Allah Maha Adil. Karena itu yang paling afdal yang sabiqunal awwalun. Ya, coba bayangkan awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian. Ya, siapa yang ada di sekeliling beliau? Tentu orang-orang yang sangat kuat, sangat teguh. Ya, di antaranya istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar ngajak 1, 2, 3. Nah, inilah orang-orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu awal-awal masuk Islam. Dari kalangan muhajirin. Ya, coba kita lihat footnote-nya. Ya, ini ayatnya jemaah sekalian. As-sabiqunal awwalun humul ladzina shallau ilal qiblatain. Ya, footnote 499. Jadi as-sabiqunal awwalun itu mereka yang pernah mengalami salat kedua kiblat. Salat menghadap ke kedua kiblat. Jadi pernah mengalami salat ke Baitul Maqdis arahnya, pernah mengalami salat ke Ka'bah. Ya, semua sahabat pernah mengalami salat ke Ka'bah, tapi yang ke Baitul Maqdis tidak semua sahabat. Nah, yang pernah mengalami masa dua itu disebut as-sabiqunal awwalun. Dengan kata lain, mereka lebih awal-awal masuk Islamnya, pernah mengalami masa-masa di mana kiblat masih ke arah Baitul Maqdis. Ya. Wa awwalu man yadkhul fihim, di antara yang paling awal tentu sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Umar radhiyallahu an, kemudian juga ahlu bai'atil aqabatil ula, mereka yang turut serta dalam bai'at Aqabah yang pertama. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwalun. Coba jelas sekali ayatnya. Orang-orang yang terdahulu masuk Islamnya, minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin. Muhajirin itu sahabat dari Mekah yang masuk Islam, wal ansor, sahabat di Madinah yang masuk Islam, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, ya Allah telah meridhai mereka, wa radu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah, wa a'adda lahum jannat, dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga tajri tahtaha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Ya, At-Taubah ayat yang ke-100. Minal muhajirin, ya, kita kembali ke atas garis, dari kalangan kaum muhajirin, thumma al-ansor, kemudian orang-orang ansor. Ya, siapa orang-orang ansor? Alladzina nasaru, ya, yang mereka itu memberikan pertolongan, bantuan, ya, pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Aus dan Khazraj, ya. Jadi ada dua kabilah yang terkenal di Madinah itu, Aus dan Khazraj. Ya. Kita mengenal ada sahabat Sa'ad bin Ubadah itu dari Madinah, ya, sahabat Usaid bin Hudair dari Madinah, dari Aus dan juga Khazraj bil Madinah. Wahum fid darajati tsaniyah, ya, dan mereka derajatnya kedua, di tingkat kedua setelah as-sabiqina minal muhajirin,
setelah mereka dari kalangan muhajirin yang awal-awal masuk Islam. Ya. Ya, karena itu Al Hasan itu membaca lafaz ayat wal ansor itu dengan didomahkan. Ya, berarti kalau domah ya wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansaru. Ya, tapi di sini tentu yang di mushaf Utsmani pakai kasrah wal ansori. Ya, tapi Al Hasan bacanya wal ansori. Nah, ya artinya apa? Artinya orang-orang Ansor itu derajatnya kedua setelah as-sabiqunal awwalun dari kalangan para muhajirin. Ya. Ya, kenapa jamaah sekalian? Wallahu alam bisawab. Ya karena orang-orang muhajirin tersebut ya mereka merasakan ya awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ya begitu beratnya yang menemani yang ketika itu orang-orang muhajirin ya juga mereka mengalami masa hijrah dan juga nusrah. Orang-orang Ansor nusrah. Maksudnya orang-orang muhajirin itu ya hijrah ya juga membela. Orang-orang Ansor menyambut kedatangan orang-orang muhajirin. Di sini orang-orang muhajirin menggabungkan dua, al-hijrah dan juga an-nusrah, pertolongan. Orang Ansor memiliki an-nusrah. Ini diantara sebabnya sama sekalian. Kemudian yang berikutnya thumma ahlu badr ya kemudian sahabat yang pernah turut serta dalam perang Badar. Sahabat yang pernah turut serta dalam perang Badar. Masya Allah ya yang jumlah mereka 300-an lebih jamaah sekalian. Disebutkan keutamaannya dalam footnote ya 501 jamaah sekalian. Ya, ahlu badrin yadullu ala fadlihim ya bahwasanya ahli Badar perang pertama dalam Islam. Tahun berapa jemaah sekalian? Tahun berapa perang Badar? Tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah. Ya, di bulan Ramadan ya, tahun Hijriah. Yang menunjukkan keutamaan mereka yaitu hadis la'allallaha ittala'a ala ahli Badr. Barangkali Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada ahli Badar. Maka Allah pun berfirman, "I'malu ma syi'tum." Lakukan apapun yang kalian sukai, faqad wajabat lakumul jannah. Karena sungguh telah wajib atas kalian surga. Coba bayangkan dijamin apa? Surga ya Mas kalian. Ya. Au faqad ghafartu lakum atau telah aku ampuni kalian. Ya, mungkin ada di antara jamaah yang ada keluangan waktu bisa merinci ya nama-nama ahli Badar, bisa diserahkan ke saya Jumat depan insyaallah. Barangkali ada yang memiliki keluangan waktu bisa merujuk ke kitab-kitab sirah ya, nama-nama ahli Badar yang 300-an lebih tadi. Ya. Faqad ghafartu lakum atau Allah berfirman, sungguh aku telah ampuni kalian. Ini fadilah jemaah sekalian. Nah, tidak semua sahabat ikut perang Badar. Tidak semua sahabat ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar memiliki keutamaan secara khusus yang tidak dimiliki sahabat yang tidak ikut perang Badar. Ya. Kemudian Uhud, kemudian sahabat yang pernah ikut perang Uhud. Ya, dijelaskan dalam footnote-nya perang Uhud ya, yaitu terjadinya di tahun ketiga Hijriah. Ya, di bulan Syawal. Ya, di awal-awalnya kaum muslimin yang mengalami kemenangan. Ya, tapi sayang sekali para sahabat yang ditugaskan di Bukit Rumah. Rumah itu nama bukitnya di samping Gunung Uhud. Jumlah mereka ada yang ditugaskan sebagai pemanah itu ada sekitar 50 sahabat. Ya, disuruh tetap di situ sama sekalian. Tapi ternyata mereka melihat mau menang ini kaum muslimin, mereka keburu turun. Nah, ketika mereka turun, Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam menyerang kaum muslimin dari belakang. Akhirnya kocar-kacir dan wafatlah dalam perang Uhud itu 70 sahabat. Jadi kalau jamaah ke Madinah itu bisa ziarah ke makam ya syuhada Uhud, ada 70 sahabat yang wafat gugur sebagai syuhada. Nah, sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Uhud ini juga memiliki keutamaan ya setelah sahabat yang ikut dalam perang Badar. Meskipun sahabat yang ikut di perang Uhud ada juga yang ikut di perang Badar. Paham ya? Kan jumlah yang di perang Uhud lebih banyak dari di perang Badar.
Ada sahabat yang menangi dua-duanya, Badar ya ikut, Uhud juga ikut. Ya, ada sebagian sahabat ikut semua perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka yang ikut serta dalam perang Uhud, mereka juga memiliki keutamaan. Nah, ya, lanjutnya di footnote, ya, fanazalu li jam'il ghanaim, ya, jadi para pemanah tersebut ya qadarullah mereka terburu-buru turun ya untuk mendapatkan ghanimah, ya, kemudian musuh menguasai, kemudian syahidlah 70 orang dari kalangan sahabat. Kemudian Allah memberikan rasa kantuk ya kepada para sahabat tadi sebagai rasa aman bagi mereka, dan ini sebagai ibrah bagi orang-orang yang beriman. Nah, berikutnya fa bai'atur ridwan, para sahabat yang pernah ikut dalam bai'atur ridwan. Dalam bai'atur ridwan, ya, bai'atur ridwan jemaah sekalian terjadinya di tahun ke-6 Hijriah. Di tahun ke-6 Hijriah. Ya, di bulan Dzulqa'dah. Haitsu azama ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alal umrah wa ma'ahu jam'un minal muslimin fa ahrama minal miqat wa saqal hadi falamma sami'at bi Quraisy kharaju li muqabalatihi fahasalat bai'atur ridwan. Ya, jadi ketika itu Nabi SAW berazam ya ingin untuk umrah bersama beliau para sahabat kaum muslimin, ya, namun hal itu tidak diketahui oleh kaum Quraisy sampai terjadilah ya bai'atur ridwan, ya, hasalat sulh, ya, terjadi perdamaian, dan ketika itu kaum muslimin jumlahnya 1.400 atau 1.500 sahabat. Ya. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam umrah tahun berikutnya. Ya, di tahun itu tidak jadi, kemudian perjanjiannya di tahun berikutnya beliau diizinkan untuk umrah. Nah, sahabat-sahabat yang ikut tersebut juga memiliki keutamaan jemaah sekalian, mereka yang ikut dalam bai'atur ridwan. Faman ba'dahum, ya, kemudian dan seterusnya, artinya yang setelah mereka. Faman ba'dahum itu maksudnya setelah mereka dari kalangan sahabat-sahabat. Nah, di sini disebutkan ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ya, tidak sama derajatnya di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya, sahabat yang menafkahkan hartanya, ya, wa qatal, dan berperang, min qablil fath, sebelum fathu Makkah. Ya. Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Ulaika, mereka itu a'dhamu darajatan, yang lebih besar derajatnya, minal ladzina anfaqu, yang berinfak setelahnya, wa qatalu, dan mereka berperang setelahnya, wa kullu wa'adallahu al-husna, masing-masing Allah janjikan al-husna. Apa al-husna itu? Balasan yang baik, balasan terbaik insyaallah adalah al-jannah atau surga. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala juga membedakan jemaah sekalian derajat atau keutamaan antara sahabat yang pernah ya berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah dan setelahnya. Berarti yang awal-awal lebih utama daripada yang setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Nah, baik. Sampai di situ ya pertanyaan yang ke-208 jemaah sekalian. Jam berapa sekarang? Setengah 6 kurang 10. Ini pertanyaan yang ke-209, cukup panjang di sini. Bentar. Baik, barangkali ada pertanyaan jemaah sekalian atau hal yang kurang jelas dari uraian tadi. Pertanyaan yang ke-208 dan 207 bisa difahami insyaallah maksudnya. Ya, ini termasuk salah satu prinsip ya jemaah sekalian ya, di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah ya. Jadi selain mengimani rukun iman yang 6, juga termasuk di antara prinsip dasarnya memuliakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, memuliakan seluruh para istri Nabi dan juga ahlul bait beliau. Nah, Pak.
Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dahulu itu memang menghadapnya ke arah Baitul Maqdis sama sekalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ya kurang lebih setahun lebih ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dialihkan arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan ya setelah sekian lama ya setahun lebih tersebut akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan ya untuk beralih kiblatnya menghadap ke arah Ka'bah. Demikian pula para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Ya, sehingga kalau jamaah sekalian ke Madinah ya di sana ada sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain ya. Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Artinya ketika itu ada sahabat yang sedang sholat zuhur ya atau asar, kemudian ada penjelasan bahwasanya kiblat telah beralih arahnya, maka mereka pun beralih dari Baitul Maqdis arah kiblatnya ke arah Ka'bah. Nah, ya. Nah, sahabat-sahabat tersebut jamaah sekalian, ya, ini sahabat-sahabat yang awal yang pernah mengalami masa tersebut. Nah, baik. Ada yang lain jamaah sekalian? Ya, fadhal. Bagaimana memuliakan Ahlul Bait yang akidahnya tidak sama dengan kita? Misalnya dari yang mereka itu masuk. ya, nah. Keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau kita perhatikan dari putra-putri beliau ya kalau putra-putra beliau itu wafat semua di waktu kecil ya, di antaranya Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim. Kemudian dari putri-putri beliau itu hidup sampai dewasa. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah. Nah, Fatimah radhiyallahu anha dinikah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lahir putra dan putri. Nah, di antara putra yang sangat terkenal sekali Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, ada lagi putri yang lain tapi yang terkenal itu Hasan dan Husain. Ya, dari Al-Hasan dan Al-Husain kemudian ada keturunan mereka. Nah, keturunan-keturunan tersebut sama sekalian di sini kita kembalikan ya kepada keutamaan kepada Ahlul Bait tadi apabila mereka tetap berpegang ya kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada petunjuk, maka mereka adalah di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi seandainya ada ya dari keturunan tersebut yang mereka tidak di atas ahli sunnah wal jamaah ya, ada hal-hal yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, maka tentunya hal ini tidak bisa kita katakan sama dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hal-hal yang mereka itu menyelisihi padanya. Demikian insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Mati insyaallah. Nah, kita cukupkan ya jamaah sekalian pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.